Kami dari kelas akuntansi A, kelompok 4, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianwari dari kelas akuntansi A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Melanie Putri, saya dari kelas akuntansi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Apriliati, saya dari akuntansi A. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardiansyah, saya dari akuntansi A. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, jenis kalimat berdasarkan gramatikanya, dan juga syarat-syarat kalimat efektif. Baik, kita langsung ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Kali, yaitu tentang pengertian kalimat dan juga unsur-unsur kalimat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh dan diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, dalam wujud lisan, kalimat disertai dengan jeda dari intonasi, sedangkan dalam tulisan kalimat diawali dengan huruf, kapital, dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kalimat itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara, bagian dari kalimat yang dikenai perbuatan. Pada umumnya subjek adalah nomina dan pronomina, tetapi ada juga yang menggunakan frasa, verbal, nominal, atau adjektiva. Contohnya, yang pertama, merokok merupakan perbuatan mubazir. Kata merokok sebagai subjek yang merupakan kata kerja. Nah, yang kedua, berwudu atau bertayamum harus dilakukan sebelum sholat. Nah, kata berwudu atau bertayamum sebagai subjek yang merupakan verba. Nah, yang ketiga, tiga adalah sebagai angka. Nah, kata tiga itu sebagai subjek yang merupakan numeralia. Nah, yang keempat, sakit bisa dialami semua orang. Nah, kata sakit sebagai subjek yang merupakan adjektiva. Nah, yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan pembicara tentang subjek, bagian dari kalimat yang memberi perbuatan pada subjek. Nah, contohnya yang pertama, Yasmina duduk-duduk di ruang tamu. Nah, kata duduk-duduk termasuk kata predikat yang merupakan verbal. Nah, yang kedua, letusan Gunung Merapi keras sekali. Nah, kata keras sekali merupakan predikat yang termasuk adjektiva. Hanya ada pada kalimat verbal transitif sebagai tujuan dari subjek dan predikat. Contohnya, Dokter Amar memanggil Suster Anne. Nah, kata Suster Anne merupakan objek dari kata tersebut. Nah, yang kedua, kami telah membicarakan hal itu. Nah, kata hal itu merupakan objek dari kata tersebut. Nah, yang ketiga, membantu membersihkan ruangannya saya. Nah, kata ruangan saya termasuk objek dari katanya tersebut. Dan yang keempat, pelengkap. Pelengkap sama fungsinya dengan objek yang untuk melengkapi apa yang digagaskan oleh subjek dan predikat. Bedanya dengan objek, jika objek dapat dipasifkan dengan cara dipindahkan ke awal kalimat. Pelengkap tidak dapat dipasifkan dan tidak bisa diganti dengan kritik, ku, mu, nya. Contoh, yang pertama, Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan pelengkap dari kata tersebut. Nah, dan yang kedua, Ardi ingin selalu membuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan merupakan kata pelengkap dari kata tersebut. Kaki Cecep tersandung batu. Nah, kata tersandung batu merupakan kata pelengkap dari kata tersebut. Nah, yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan berfungsi sebagai pemberi keterangan terhadap apa yang dilakukan subjek dan predikat. Contohnya, yang pertama, di perpustakaan kami membaca buku itu. Nah, kata
di perpustakaan, kata perpustakaan itu merupakan keterangan dari kalimat tersebut. Nah, yang kedua, kami membaca buku itu di perpustakaan. Nah, kata di perpustakaan itu sama aja kata keterangan dari kalimat tersebut. Nah, yang ketiga, kami di perpustakaan membaca buku itu. Sama saja, yang di perpustakaan itu adalah kalimat keterangan. Nah, yang ke B atau yang keempat, Tono mencabut paku dengan tang. Nah, kata dengan tang itu merupakan kalimat keterangan dari kata tersebut. Nah, yang kelima, dengan tang, Tono mencabut paku. Sama saja dengan tang, yang kata kalimat awalan dengan tang itu sama aja keterangan. Nah, yang keenam, Tono dengan tang mencabut paku. Nah, kata dengan tang termasuk kalimat keterangan dari kalimat tersebut. Nah, itulah tentang penjelasan dari saya tentang pengertian kalimat dan unsur-unsur kalimat. Terima kasih. Terima kasih kepada Alni yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis kalimat berdasarkan unsur gramatikanya yang akan dijelaskan oleh Reni. Kepadanya kami persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni jenis-jenis kalimat yang berdasarkan struktur gramatikalnya. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh subjek dan predikat. Adapun yang lebih lengkapnya lagi, yakni subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Di samping itu, ada juga yang bukan unsur inti, yakni keterangan. Berdasarkan predikatnya, kalimat tunggal dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Yang kedua, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Yang ketiga adalah kalimat adjektif. Kalimat adjektif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Kalimat tunggal contohnya, yang pertama, dia akan pergi. Yang kedua, Neni sedang membaca buku. Itu adalah contoh kalimat tunggal. Sekarang adalah yang kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya yang bersifat setara atau sederajat. Berdasarkan kata penghubung, kalimat majemuk dibagi menjadi tiga, yakni kata pertama adalah kalimat majemuk penjumlahan, ditandai dengan kata penghubung, yakni dan, lalu, kemudian, dan sejenisnya. Contohnya, ibu membaca buku dan ayah membersihkan kebun. Terus yang kedua, kalimat majemuk pemilihan yang ditandai dengan kata penghubung, yakni atau. Contohnya, saya tidak tahu apakah dia akan pergi atau tidak. Terus yang ketiga adalah kalimat majemuk pertentangan. Ini ditandai dengan kata penghubung, yakni tetapi melainkan. Contohnya, ia tidak bergaji terlampau besar, tetapi ia dapat menghidupi keluarganya. Sekian dari saya. Itulah penjelasan dari saya tentang materi jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Reni yang telah menyampaikan penjelasannya. Yang selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Irgi tentang syarat kalimat efektif. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kalimat efektif. Jadi syarat kalimat efektif ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kejelasan subjek, yang kedua itu koherensi, yang ketiga kesejajaran, yang keempat kehematan atau pemborosan kata, dan yang kelima kelogisan. Jadi yang pertama yaitu kejelasan subjek. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti dalam darahnya mengandung racun. Kemudian kita ubah menjadi darahnya
mengandung racun. Jadi kata dalam ini kita tiadakan karena itu contoh yang kedua ini, kata yang kedua ini itu jelas. Karena kata yang pertama ini tidak jelas karena ada dalamnya, kata dalamnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu koherensi. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti surat itu kami telah kirimkan. Kata yang pertama nih. Yang kedua yaitu surat itu telah kami kirimkan. Jadi perbedaannya itu antara susunan kami dan telahnya itu ada yang duluan dan akhir. Jadi yang betul itu yang kata keduanya itu. Yang ketiga yaitu kesejajaran. Kesejajaran kita beri contoh seperti mencegah lebih baik daripada pengobatan. Jadi kata akhirnya ini kita ubah menjadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Yang keempat yaitu kehematan atau keborosan kata. Jadi contohnya itu seperti sundulan kepala penyerang Arsenal membungkam pendukung tuan rumah. Kemudian kita ubah menjadi sundulan penyerang Arsenal membungkam pendukung tuan rumah. Jadi kata kepala ditiadakan karena pemborosan kata. Ya, yang berikutnya yaitu yang kelima adalah kelogisan. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contohnya yang membawa HP mohon dimatikan. Itu kata yang pertama. Jadi kita ubah menjadi kata yang kedua nih. HP mohon dimatikan. Yaitulah penjelasan tentang syarat kalimat efektif. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Idi yang telah menjelaskan tentang penjelasannya. Untuk kesimpulannya, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan juga benar dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Sekian dari kelompok kami, maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.